Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini aku akan merekomendasikan sebuah buku dari Anthony yang berjudul The Little Prince. Buku ini sinopsisnya sangat menjamin. Di sini dijelaskan bahwa buku ini termasuk buku yang paling banyak diterjemahkan. Logikanya yang sederhana, dan satu hal yang membuat terkejut adalah buku setebal 120 halaman ini dilengkapi dengan ilustrasi yang berwarna yang digoreskan langsung oleh pengarang. Hal ini semakin membuat buku ini menarik di mataku. Di sampul buku ini cukup sederhana, anak kecil berambut kuning berdiri di atas planet tempat dia tinggal dengan gunung api yang masih aktif dan tidak aktif, 4 tangkai bunga, sebatang pohon kering, semua lebih kecil darinya. Dia mungkin sedang menatap bintang, matahari, planet lainnya, dan mungkin bulatan kecil ini adalah bulan. Ya, ternyata itu memang tempat tinggalnya yang kecil. Saking kecilnya, ia pernah 43 kali melihat matahari terbenam dalam sehari. Dunianya yang kecil, yang kumaknai sebagai dunia anak yang sederhana. Dalam buku ini terdapat sebuah kutipan dalam halaman 8-9 di mana orang dewasa tidak pernah mengerti apa-apa sendiri. Maka sungguh menjemukkan bagi anak-anak perlu memberi penjelasan terus-menerus. Kisah ini dimulai dari tokoh aku yang menceritakan masa kecilnya di mana orang dewasa telah mematahkan semangatnya menjadi seorang pelukis. Terkadang orang dewasa melarang dan memerintah ini itu tanpa sadar akan dampak yang mungkin saja terbawa sampai anak itu besar nanti. Saat dewasa, tokoh aku akhirnya jadi seorang penerbang yang kemudian pada bagian kedua buku ini pesawatnya jatuh di gurun Afrika. Sedikit melenceng, Anthony atau penulis dalam kehidupannya sangat mencintai dunia penerbangan. Dia adalah seorang pilot yang pernah bertugas di berbagai belahan bumi ini. Dia juga pernah jatuh di gurun Libya dan hampir kehausan selama 3 hari sebelum diselamatkan. Kembali ke tokoh aku yang terdampar di gurun jauh dari peradaban. Di sini ia kemudian bertemu dengan pangeran kecil yang tiba-tiba muncul dan memintanya untuk menggambarkan domba. Tentu agak sulit bagi tokoh aku untuk menggambarkannya setelah peristiwa masa kecil yang tak pernah sekalipun ia melakukannya lagi. Setelah perkenalan mereka, sedikit demi sedikit cerita tentang asal-muasal pangeran cilik terkuak. Kisah tentang planet tempat dia tinggal, kenapa ia meninggalkan tempat tinggalnya itu, tempat yang ia singgahi sebelum mencapai bumi, mulai dari bertemu seorang raja, orang sombong, pemabuk, pengusaha, penyulut lentera, sampai bertemu ahli bumi yang masing-masing dari mereka tinggal di planetnya sendiri-sendiri. Lalu, pangeran cilik akhirnya sampai di bumi. Ia menggambarkan planet ini sangat menarik. Perjalanannya dari atas bumi yang bertemu dengan ular berbisa, bunga berkelopak 3, naik gunung yang tinggi, bertemu dengan 5.000 mawar yang mirip dengan sebatang mawar yang ada di planetnya, menjinakkan rubah, bertemu tukang wesel kereta api, dan pedagang pil canggih. Sampai kemudian bertemu dengan tokoh aku dan nantinya berpisah untuk selamanya. Walaupun setiap bagian hanya menjabarkan 10 halaman beserta ilustrasi, tetapi tidak mempengaruhi pesan yang ingin disampaikan. Permainan katanya pun sangat menarik. Setiap tokoh yang ditemui seakan-akan mewakili watak manusia yang ada di bumi. Saya menyukai novel ini sebagai seorang wanita. Saya menyukai bagian pangeran cilik bercerita tentang sebatang mawar di planetnya
dan dialognya dengan rubah yang dijinakannya. Inilah rahasiaku, sangat sederhana, hanya lewat hati melihat dengan baik, yang terpenting tidak tampak di mata, di mana terdapat pada halaman 88. Kemudian halaman 88 juga terdapat kutipan yang sangat menarik, yaitu tetapi kamu tidak boleh melupakannya. Kamu menjadi bertanggung jawab untuk selama-lamanya atas siapa yang telah kamu jinakkan. Kamu bertanggung jawab atas mawarmu. Keseluruhan cerita bagi saya seakan-akan memperlihatkan tahap kehidupan manusia dari ia kecil, dewasa, sampai ajal menjemputnya. Hubungan dengan sesama manusia, makhluk lainnya, dan alam sekitarnya. Nilai-nilai hakiki sebagai manusia dijelaskan secara sederhana namun mendalam bagi mata anak-anak. Cerita anak yang mungkin terkadang dianggap sepele tapi patut untuk direnungkan, terutama bagi kita orang dewasa, mendalam bagi mata anak-anak. Cerita anak yang mungkin terkadang dianggap sepele tapi patut untuk direnungkan, terutama bagi kita orang dewasa. Orang dewasa yang sering memperumit hal yang seharusnya sederhana. Orang dewasa yang dalam dirinya masih ada sifat kekanak-kanakan. Orang dewasa macam apa kita? Bagaimanapun masa kecil yang dialami, terkadang kita merindukannya dan ingin kembali ke sana. Mungkin ini yang ingin disampaikan penulis di akhir bukunya. Tapi saya hanyalah manusia biasa yang belum cukup memahami hidup hingga tak dapat memahami apa yang nyata. Begitu pula dalam menafsirkan apa yang disampaikan dalam buku ini. Ya, hidup selalu penuh misteri, namun itulah yang membuatnya menarik. Nampaknya saya meminjam kalimat dan belajar banyak dari buku ini. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya rekomendasi terhadap buku The Little The Prince. Semoga teman-teman juga ingin membaca buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.